Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk bahasan anggaran perencanaan dan pengendalian dalam sub anggaran induk. Video sebelumnya kita telah membahas tentang anggaran operasional. Maka selanjutnya itu anggaran induk dalam hal anggaran keuangan. Anggaran keuangan ada 3 jenis: anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran pengeluaran modal. Anggaran kas sejatinya itu anggaran yang menggambarkan tentang penerimaan dan pengeluaran kas, atau bisa dibilang seperti anggaran proyeksi arus kas itu. Nah, secara detail ini adalah masih sama dengan perusahaan Texas Rate, yaitu yang memiliki transaksi dari A sampai H. Jadi dari berbagai transaksi ini dibuatkanlah anggaran kas Texas Rate. Nah, secara detail untuk format anggaran kas yaitu berisikan penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas, sehingga berapa sih sisa dari akhir kas tersebut. Kalau misalkan memang kurang, apakah perlu pembiayaan? Misalkan ketika terjadi kelebihan kas, maka apakah harus membayar beban bunga gitu ya. Seperti ini, jadi saldo awal kasnya berapa, ditambah dengan penagihan, penjualan tunai, ditambah penjualan kredit, menghasilkan jumlah kas yang tersedia. Dikurangi pengeluaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, penjualan dan administrasi, pajak, dan peralatan, sehingga jumlah kas yang tersedia dikurangi dengan yang pengeluaran itu adalah saldo kas minimum. Nah, kalau saldo kas minimum berarti ada saldo yang benar-benar harus ada di perusahaan, jangan sampai kas itu bersaldo nol, sehingga menjadi jumlah kas minimum merupakan penambah dari jumlah pengeluaran, sehingga menjadi jumlah kas yang dibutuhkan. Maka jumlah kas yang tersedia dikurangi dengan jumlah kas yang dibutuhkan menghasilkan kelebihan atau kekurangan kas yang tersedia. Ini adalah secara rinci format anggaran kas per kuartal. Dan pada akhirnya nanti di akhir tahun akan dijumlah berapakah yang benar-benar kelebihan atau kekurangan kas yang tersedia. Nah, itu adalah anggaran neraca dan perubahan modal, yaitu anggaran yang memberikan gambaran tentang perkiraan akun-akun dalam neraca dan akun perubahan modal. Sejatinya anggaran ini merupakan neraca atau laporan sisi keuangan, tapi dalam bentuk perkiraan jumlah-jumlahnya, jadi belum menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya. Nah, di bahasan kita ini juga, setelah membahas anggaran induk, anggaran operasional, dan anggaran kas, kita akan membahas tentang anggaran statis dan fleksibel. Apa itu anggaran statis? Anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak dapat didasar dalam menyiapkan laporan kinerja. Anggaran statis mewakili tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai perusahaan. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan pihak manajemen menghitung biaya yang seharusnya untuk tingkat aktual output tersebut. Kunci penganggaran fleksibel adalah pengetahuan terhadap biaya tetap dan biaya variabel. Anggaran fleksibel, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah memberikan umpan balik atau feedback yang sering dibutuhkan oleh manajer untuk melakukan kontrol dan melaksanakan rencana organisasi secara efektif. Anggaran fleksibel ini dibagi menjadi 2 jenis. Satu, penganggaran yang untuk tingkat aktivitas yang diharapkan, penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Bagaimana pengertian masing-masing jenis anggaran ini? Yang diharapkan artinya bahwa anggaran ini membantu manajemen untuk mengatasi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan dari berbagai aktivitas. Penganggaran untuk tingkat aktual yaitu setelah mendapatkan fakta untuk menghitung biaya apa saja yang harus dihitung untuk berbagai tingkat aktivitas aktual. Yang diharapkan kemudian dibandingkan dengan biaya aktual untuk digunakan dalam penilaian kinerja. Ini adalah contoh anggaran statis. Misalkan suatu perusahaan mempunyai anggaran unit yang diproduksi itu 1060 buah. Dengan 1060 buah itu mempunyai
direct material cost atau bahan baku langsung 4.240, tenaga kerja langsung 1.222, dan biaya overhead. Dibudgetkan 1.060 buah, ternyata aktualnya itu adalah 1.200. Karena aktual lebih banyak dari yang dianggarkan, maka otomatis penggunaan dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead juga meningkat. Akibatnya, jika dibandingkan antara yang dianggarkan dengan aktual, itu kalau misalkan kita kurangkan, itu menjadi sebuah varians atau perbedaan. Ketika yang ditargetkan lebih kecil dari yang sebenarnya terjadi, itu akan menjadi favorable untuk yang diproduksi. Tapi kalau untuk biaya yang ditargetkan itu lebih kecil dari yang sebenarnya tadi, menjadi unfavorable atau tidak menguntungkan. Contoh misalkan direct material cost dianggarkan hanya 4.240, tapi aktual 4.800. Nah, kalau menggunakan anggaran statis, ini bisa dibilang bahwa variasinya adalah unfavorable, berarti bisa dibilang bahwa perusahaan atau produksi ini terlalu boros. Maka dibilang anggaran statis karena pada umumnya hanya memprediksi satu unit produksi. Yang kedua adalah anggaran fleksibel. Sama seperti dengan anggaran statis, anggaran fleksibel hanya saja dia mempunyai range produksi atau unit. Di sini contoh ada 1.000, 1.200, 1.400. Nah, sebelum misalkan kita menentukan direct materialnya itu, memang diperlukan variable cost per unit dan juga fixed cost-nya. Di sini di yang fleksibel, ketika perusahaan memproduksi 1.000, berapakah yang akan menjadi variable cost-nya dan berapakah yang menjadi fixed cost-nya dijumlahkan. Untuk 1.000 misalkan total biaya produksi 7.445 dolar, 1.200 8.065 dolar, dan 1.400 9.065 dolar. Nah, fleksibel bisa memberikan gambaran ketika manajemen memutuskan misalkan 1.200 yang diproduksi, maka inilah konsekuensi biaya yang akan terjadi. Ini membandingkan saja antara anggaran statis dengan anggaran fleksibel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.